Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raudatul Jannah. Okay, today I will explain about the material design model. Nah, material design model atau model desain bahan itu adalah bahan untuk bahan materi yang kita buat untuk membuat bahan materi kita sendiri, maksudnya seperti itu. Nah, dan tujuan dari materi desain model adalah untuk menyediakan sebuah kerangka kerja yang berhubungan untuk gabungan untuk beberapa aspek pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah the model consists of four elements. Jadi dalam model ini ada terdiri dari 4 elemen. Yang pertama adalah input, yaitu can be a text, dialog, video, recording, diagram, or any piece of communication that. Nah, di mana di sini adalah dalam input ini bisa juga seperti teks, dialog, video recording, diagram, atau seperti communication data atau komunikasi data. Nah, dalam input ini itu lebih ke needs-nya atau kebutuhan si siswa tersebut, kebutuhan yang akan yang anda terapkan dalam analisis data pada anda gitu. Nah, selanjutnya pada input ini dalam input ini ada beberapa sejumlah hal, yaitu adalah stimulus material of activities, di mana di sini adalah stimulus materi untuk sebuah kegiatan. Nah, selanjutnya ada new language item, di mana di sini adalah item bahasa baru. Yang kemudian adalah correct model of language use, di mana ini adalah model penggunaan bahasa yang benar. Nah, selanjutnya ada a topic for communication, ini adalah topik untuk komunikasi. Nah, selanjutnya adalah opportunities for learner to use their exacting knowledge about of the language and the subject matter. Ini adalah peluang bagi peserta didik untuk menggunakan pengetahuan mereka yang ada, baik bahasa atau materi pelajaran. Nah, intinya dari input ini adalah sebuah alat untuk mendukung si siswa tersebut untuk belajar. Nah, yang kedua adalah content focus. Ini adalah language is not an insult but so of the transferring information and feeling about something. Non-linguistic content should be explained to generate meaningful communication in classroom. Nah, di mana di sini adalah bahasa itu bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi sarana untuk mentransfer atau menyampaikan informasi dari perasaan tentang sesuatu kontens, dan non-linguistik ya harus dimanfaatkan untuk menghasilkan komunikasi yang bermakna di sebuah kelas. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya language focus. Ini ada aim to enable learner to do use language, but is unfair to give learner communicative tasks and activities for which they don't have enough language knowledge. In language focus, learning have the chance to take the language to pieces, study how it works, and practice putting it back together again. Nah, di sini adalah tujuan utama dari material design material design model ini adalah untuk memungkinkan si peserta didik untuk menggunakan bahasa, tetapi tidak adil untuk memberikan tugas dan kegiatan komunikasi kepada peserta didik yang mereka tidak memiliki pengetahuan bahasa yang cukup. Nah, dalam fokus bahasa, peserta didik memiliki kesempatan untuk mengambil bahwa menjadi berkepi atau mempelajari cara kerjanya dengan berarti menyatukan kembali. Nah, di sini maksudnya language fokus ini adalah bahasa digunakan itu sesuai dengan si pengetahuan si siswanya tersebut. Yang kedua ada tas, ini adalah tugas. Nah, ini adalah material should be designed to lead towards a communicative task which learner use the content and language knowledge they have built out through the unit. Nah, ini adalah materi dirancang untuk mengarah ke tugas komunikatif, di mana si peserta didik itu menggunakan konten dan pengetahuan bahan yang telah mereka bangun melalui unit. Nah, unit ini adalah tugas-tugas dari si gurunya tersebut. Nah, seperti itu.
These four elements combine in the model, but the primary focus of the unit is task. Nah, jadi ini keempat elemen tadi bergabung maka terbentuklah sebuah model. Nah, tetapi fokus utamanya itu kepada si tugasnya. Bahasa dan konten itu diambil dari input dan dipilih sesuai dengan apa needs kebutuhan siswa tersebut dari peserta didik untuk melakukan tugasnya. Nah, tersebut seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah relationship between the syllabus and material. Nah, di mana di sini adalah hubungan antara si silabus dan material. Nah, jadi yang saya baca, hubungan antara materi itu adalah sebuah materi apapun yang ada itu yang dapat memberi informasi bahasa yang digunakan atau dipelajari oleh si siswa dan materi tersebut yang akan ada di silabus tersebut. Nah, dan silabus itu akan menentukan apa dan bagaimananya materi tersebut bisa dikombinasikan di dalam kelas tersebut. Nah, bisa digunakan dalam sebuah pelajaran yang ada di kelas tersebut. Nah, seperti itu. Okay, I think for enough for the explain by me about the material design model. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.